Oke, teman-teman. So, kita udah mempelajari beberapa tenses ya. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense itu untuk menjelaskan soal fakta dan rutinitas. Dia punya ada rumusnya adalah subject plus verb 1. And then kita juga sudah melalui simple past tense, yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu di masa lampau. Dengan rumusnya itu subject plus verb 2. Verb 2 itu ada dua jenis, ada yang regular, ada yang irregular. Verb 2 yang regular adalah verb 2 yang tinggal ditambahkan id saja dari bentuk verb satunya, dan ada yang irregular atau verb 1 yang tidak mau ditambahkan id. Contohnya di sini it verb 1 jadi ate, verb 2 harusnya kan eaten ya, tapi ketika dia regular harusnya eaten, tapi karena dia termasuk dalam irregular atau verb 1 yang tidak bisa diproses secara reguler, maka dia jadi ate gitu. Dan ada beberapa yang lain. Nah, hari ini sebetulnya saya mau menjelaskan soal sesuatu yang namanya simple future tense, atau yang kita tahu itu sebagai ya yang pakai subject plus will plus verb 1. Ada yang tahu simple future tense itu buat apa? Anyone? Atau nggak ada yang tahu sama sekali? Nggak mungkin ya. Ada yang tahu nggak? Untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Akan terjadi. Oke, apalagi selain akan terjadi, terus apa lagi? Kira-kira. Merencanakan sesuatu gitu bukan, Mem? Merencanakan sesuatu, oke. Atau sesuatu yang di masa depan ya. Ada lagi? Seperti itu ya, mungkin rencana, sesuatu yang di masa depan dan segala macam. Nah, selama perjalanan kita di kelas bahasa Inggris ini, kita udah belajar soal sesuatu yang menjadi fakta saat itu. Lalu sesuatu yang menjelaskan rutinitas pakai simple present tense. Lalu kita punya simple continuous. Present continuous itu untuk menjelaskan sesuatu yang sedang banget dilakukan. Lalu kita juga punya yang sudah dilakukan atau di masa lampau. Nah, sekarang kita akan pelajari yang akan terjadi atau yang belum terjadi, atau plan, atau sesuatu yang belum terjadi lah. Kalau di bahasa Indonesia itu saya jelasin di sini akan, pakai akan. Nah, tetapi yang you tahu mungkin ya, you semua tahu bahwa simple future tense itu biasanya pakai will, subject plus will plus verb 1. Kalau verb 1 mah ya standar lah ya, kalau misalnya seperti ya ada di kemarin-kemarin, di mana di tense sebelumnya. Nah, jadi untuk simple future tense ini itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah subject plus will plus verb 1 dan subject plus to be plus going to plus verb 1. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Kapan kamu pakai will, kapan kamu pakai going to? Atau kayaknya sama aja deh, atau gimana? Silakan. Teman-teman, atau nggak ngerti Bu gitu. Silakan. Ada yang tahu? Paham, Bu, bisa jelasin aja. Silakan. Gimana? Jelasin aja, Mem. Oh, jelasin aja. Jangan gitu dong, jangan resistensi nggak ada. Ada yang tahu apa nggak tahu Bu gitu? Silakan, Davina, tahu bedanya pakai will atau going to? Nggak tahu, Mem. Nggak tahu. Aufa? Karina? Diana? Karina tahu? Karena tahu nggak? Going itu lagi ya, Bu? Lagi dikerjakan. Lagi dikerjakan. Oke. Diana? Enggak, Mem. Enggak. Oke.
So teman-teman gini ya, pada konsepnya, secara general, simple future tense itu kan menjelaskan sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang ada di masa depan. Yang namanya masa depan itu kan berupa rencana ya, berarti kita cuma bisa berencana aja. Atau sesuatu yang memang belum terjadi gitu. Nggak bisa bilang rencana juga sih, tapi sesuatu yang bisa belum terjadi lah gitu. Nah, sebetulnya di simple future tense itu ada dua bentuknya. Yang satu adalah will, ada lalu apa namanya? Yang kedua adalah going to, gitu ya, to be going to, gitu ya. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah terlihat dari seberapa besar probabilitas hal itu terjadi, gitu. Jadi gampangnya sih serius apa nggak serius gitu, atau terjadi atau kemungkinan terjadinya tuh mana yang lebih besar. Biasanya orang-orang yang ngomong pakai will itu dia kayak nggak punya beban untuk itu happens gitu atau itu terjadi. Tetapi ketika you pakai going to itu kedengarannya sama yang you ajak ngomong atau siapapun itu bahwa kejadian itu atau plan itu atau kejadian tersebut yang kamu set dalam masa depan itu bisa lebih besar probabilitasnya terjadi dibanding memakai will. Jadi gampangnya kalau simple future tense itu kan kalau di bahasa Indonesia misalnya aku akan pergi ke Bali nih ya. Aku akan pergi ke Bali. Berarti kan ini tindakan di masa depan ya, karena belum terjadi. Nah, di dalam bahasa Indonesia gimana? Di dalam bahasa Inggris hal yang sama itu bisa disampaikan dari dua hal. Yang pertama itu to be first going to verb 1 atau will. Gampangnya gini, jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan akan pergi, ya udah akan pergi aja gitu satu. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada dua kemungkinannya. Benar-benar akan terjadi atau ya udah gitu. Kayak gini lah. Kalau to be going to kayak gini, pokoknya aku bakal pergi, pokoknya aku bakal pergi. Terus yang will itu kayaknya aku bakal pergi. Nah, ketika seseorang ngomong pokoknya aku bakal pergi sama kayaknya aku bakal pergi, kira-kira mana yang paling besar kemungkinannya untuk terjadi? Yang pokoknya aku bakal pergi atau kayaknya aku bakal pergi? Pokoknya, Mem. Pokoknya aku bayang. Sebenarnya gampangnya sama seperti itu. Jadi pokoknya aku bakal pergi itu to be going to. Jadi kalau misalnya pokoknya aku bakal pergi ke Bali, berarti I am going to go to Bali. Itu sama. Jadi kalau I will go to Bali itu kayaknya aku bakal pergi ke Bali deh gitu. Jadi ketika kamu mendengar seseorang yang ngomong kayaknya aku bakal pergi ke Bali deh. Kalau kalian kan juga oh ya udah sih bisa pergi bisa enggak kan. Tapi kalau misalnya kayaknya aku bakal pergi ke Bali gitu. Kan belum terjadi itu pergi ke Balinya, tetapi kita ngerasa bahwa si orang yang ngomong tersebut itu serius dengan ucapannya, dengan plannya. Sama halnya dengan si penggunaan will dan penggunaan going to gitu. Oke, coba kita contohkan seperti ini. Misalnya kan ini dari semua ini sebenarnya yang paling penting adalah verb-nya ya. Kita punya verb it misalnya. Oke. Nah, kita lihat ya, ini arti dari kedua ini tuh seperti apa. Misalnya gini, she will eat noodle. Oke, kalau yang kedua kan subjek, she. To be-nya apa she? Is, Mem. Is, terus ditambah going, ditambah to, ditambah verb satunya adalah eat. Noodle. Oke. Nah, ini sebenarnya dua hal yang sama. Bahwa kedua kegiatan ini itu terjadi di masa depan atau termasuk ke dalam simple future tense. Tetapi artinya artinya sama. Cuman intensinya aja atau kesannya berbeda. Nah, ketika dia bilang she will eat noodle, itu belum terjadi di masa depan, tetapi probabilitas dia eat noodle itu bisa iya bisa enggak. Jadi kayaknya dia bakal makan noodle deh gitu. Tapi belum tentu dia bakal noodle, bisa jadi dia makan bakso misalnya dan segala macam. Nah, ketika dia bilang she is going to eat noodle, artinya ada kesan gini. Pokoknya dia bakal makan noodle, nggak makan yang lain gitu. Misalnya dia udah beli
noodle-nya, atau dia beli noodle kemasan gitu, tinggal masak doang, itu berarti seperti itu. Biasanya yang kedua ini tuh ada kasus yang lain. Misalnya she is going to eat noodle karena dia udah beli noodle-nya gitu. Jadi biasanya ada kausul lain gitu di belakangnya. Kenapa dia bilang dia she is going to eat noodle, itu biasanya ada kejadian lain gitu, seperti itu. Tetapi meskipun tidak ada kejadian lain ketika dia bilang she is going to eat noodle, itu kita sebagai orang yang ngedenger itu tuh tahu bahwa kejadian itu tuh memang udah direncanakan sama dia, atau memang sudah dia serius gitu akan melaksanakan hal tersebut. Sampai sini masih bingung? Atau sudah ada gambaran sedikit? Sudah, Mem. Gimana? Ayo. Sudah. Sudah. Jadi memang si future tense ini tidak hanya will. Gitu. Karena kan selama ini kita taunya mungkin simple future tense itu atau untuk merepresentasikan masa depan itu cuma pakai will gitu. I will go to school gitu. Berarti kan akan. Tetapi sebenarnya nggak seperti itu. Bahwa si future tense itu ada dua kemungkinannya. Dia pakai will atau pakai be going to gitu. Be going to, going to-nya itu nggak boleh hilang ya, be going to. Be-nya itu tergantung dari pasangan subjeknya. Misalnya subjeknya I berarti am going to, lalu verb satunya apa. Kita akan lihat lagi ya, karena saya tahu kalian pasti bingung kalau misalnya. Contohnya gini, yang kedua. Ada I will love you. I will always lah. Love you always misalnya. Ini dua hal yang sama bukan artinya? Intinya kan pokoknya akan mencintaimu selamanya kan? Atau ya intinya gitu kan? Ya enggak teman-teman? Intinya seperti itu. Tetapi di dua kalimat ini, yang mana yang menurut kalian lebih serius? Yang nomor satu, I will always love you, atau yang nomor dua? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena dia serius mencintainya. Nah, serius. Dua-duanya mungkin sama-sama mencintai ya, tetapi yang pertama itu karena dia pakai will, I will always love you itu ketika pakai bilang will, itu berarti dia juga masih kayak dia nggak tahu tuh, dia nggak punya upaya konkret gitu loh ketika mau mencintai gitu. Tapi kalau yang kedua, I am going to love you always itu misalnya dia itu udah merencanakan pernikahan dan segala macam. Jadi yang kedua itu ada usahanya lah ibaratnya. Udah ada usaha untuk mewujudkan apapun yang diomongin menggunakan future tense seperti itu. Oke? Jelas ya? Kita lihat lagi. Nah, ini yang sering ya. Sering di TV-TV itu ya. Will you marry me? Atau are you going to marry me? Kira-kira will you marry me? Kenapa dia nanyanya will you marry me? Karena kenapa? Kenapa nggak nanyanya are you going to marry me? Will you marry me? Kenapa? Karena kira-kira kenapa? Kenapa dia pakainya will you marry me? Karena yang nanya kenapa? Yang nanya belum tahu bahwa dia akan diterima atau ditolak. Kalau will you marry me kan belum jelas ya. Dia tuh bakal diterima atau ditolak. Tapi kalau misalnya are you going to marry me itu lebih berat gitu, ngerti gak sih? Kalau will you marry me tuh ya udah kalau iya enggak gitu. Ngerti gak sih? Mau nikah sama aku, kamu mau nggak nikah sama aku? Kan kamu mau nikah sama aku bisa jadi iya bisa jadi enggak kan? Artinya nggak ada burden gitu. Tapi kalau kamu ditanya are you going to marry me, itu dia itu lebih menekan gitu, lebih yang ditanya tuh lebih tertekan. Kenapa? Biasanya kalau misalnya are you going to marry me, itu ada kasus lain misalnya. Karena kalau kamu ditanya are you going to marry me, jawabannya 50% harusnya iya. Ketika orang nanya gitu ya, si orangnya tersebut itu berharapnya kamu tuh bakal bilang iya gitu. Misalnya contohnya are you going to marry me itu kasusnya itu misalnya dia udah pacaran 15 tahun. Dia nggak lagi nanya will you marry me. Karena dia si orang tersebut yang misalnya ceweknya udah pacaran sama cowoknya 15 tahun.
Kalau dia bilang will you marry me, berarti kan artinya ada kemungkinan dia bakal ditanya no kan? Bakal dijawab no kan? Nah, ketika kasusnya dia udah pacaran 15 tahun, dia mah nggak mau dapat jawaban no. Makanya dia bilang, di push ibaratnya. Are you going to marry me? Kamu mau nikah sama aku nggak sih? Gitu. Sama mau nikah sama aku nggak? Beda kan? Mau nikah sama aku itu will you marry me. Tapi kalau kamu mau nikah sama aku nggak sih? Jadi sense-nya tuh beda. Ketika kamu nanya pakai will itu lebih light gitu, lebih ya udah sih apapun hasilnya. Tapi kalau are you going to marry me itu udah ada tendensi gitu. Serius nggak sih gitu. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya yang si to be going to itu lebih berat. Maksudnya lebih berat adalah lebih menekan lah ibaratnya seperti itu. Kita lihat lagi. Ini ya. Contohnya gini. Nah, contohnya I will go to Europe. I will go to Europe, kira-kira dia mau nggak pergi ke Europe? Kalau nggak dia pengen nggak pergi ke Europe? Pengen kan? Tapi belum ada rencana, misalnya kayak ngumpulin duit, nabung nggak. Tetapi ketika kamu bilang I am going to go to Europe, terus ada kasus lain misalnya karena saya udah punya tiketnya because I already have ticket. Jadi ketika seorang bilang I will go to Europe, ya kamu bilang oke gitu. Tapi kalau dia I'm going to go to Europe, sense-nya itu adalah oh dia kayaknya lebih serius deh. Dia benar-benar mau pergi gitu. Entahlah dia baru nabung doang atau baru udah nyari-nyari di internet, itu kan sesuatu yang udah serius juga. Tetapi kalau I will go to Europe itu kayak you punya keinginan tapi you nggak ngapa-ngapain gitu, ibaratnya seperti itu. Oke, contohnya lagi nih. Misalnya gini, jadi he will drink water sama he is going to drink water, mana yang lebih serius kira-kira? Mana yang lebih akan terjadi gitu? Yang kedua. Yang kedua. Oke. Yang pertama mungkin nggak dia minum susu nantinya? Mungkin, mem. Mungkin. Kalau kira-kira kondisi yang nomor 2 itu gimana? He is going to drink water itu kira-kira udah ada apa di tangan dia atau gimana? Dia berpikir bakal minum air. Bakal minum air. Tetapi mungkin kalau kamu ada orang nih ngomong ya, he will drink water. Ya udah sih bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau he is going to drink water, itu kemungkinannya di tangan dia tuh udah ada waternya. Bukan susu atau bukan yang lain. Gitu. Jadi yang kedua itu lebih he's going dia tuh mau minum water tuh gitu. Dia mau minum racun tuh. Jadi kayak misalnya racun kan poison ya. Misalnya he will drink poison gitu. Ya bisa sekarang, bisa nanti. Tapi kalau he is going to drink poison, bisa jadi dia udah si yang orang yang ngomong he is going to drink poison itu dia bisa jadi dia udah lihat poisonnya. Bisa lagi orang yang mau ngedrink poisonnya itu atau racunnya itu udah ada di tangannya gitu, seperti itu. Gitu. Jadi contohnya misalnya gini. Ini mungkin ekstrim ya, tapi kan biar ada di kepala juga gitu. Maksudnya gini, misalnya ada kasusnya gini, ada kasus orang itu mau, misalnya she is, maksudnya drink baygon ya, kan ceritanya mau bunuh diri ya misalnya ya. Nah, ketika dia bilang she will drink baygon, mungkin dia bisa, misalnya saya ngomong nih, she will drink baygon gitu. Satu lagi misalnya she is going to drink baygon misalnya. Mana kira-kira dari dua kalimat ini yang pertama atau yang kedua, yang mana yang lebih harus lebih ekstra hati-hati? Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Enggak, maksudnya ketika ada orang satu orang nih atau ada dua orang ngomong yang pertama sama yang kedua nih, mana yang lebih akan terjadi gitu? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Yang kedua apa yang pertama? Kedua. Oke. Jadi kan drink baygon kan ya namanya nenggak baygon kan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang she will drink baygon, ya bisa jadi itu terjadi atau nggak terjadi gitu. Tetapi kalau ada seseorang yang bilang she is going to drink baygon, artinya entahlah itu si baygon udah di tangan atau dia tinggal minum nih. Pokoknya intinya yang kedua itu ketika dia pakai going to itu tuh udah beneran akan terjadi
gitu, karena ada kejadian-kejadian lain. She is going to drink bygone gitu. Jadi yang kedua itu lebih serius lah ibaratnya gitu, lebih akan terjadi probabilitasnya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong pakai going to gitu ya, dua-duanya sama, dua-duanya artinya adalah kejadian yang akan terjadi di masa depan, tetapi probabilitas terjadinya itu yang pakai am going to itu lebih jauh lebih besar dibanding yang pertama. Sampai sini? Oh, ini yang ini. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya lagi ya. Yang pertama ininya adalah go to Malang ya. Jadi dia mau pergi. Jadi kalau seseorang bilang I will go to Malang. Oke. Ya bisa jadi dia pergi gitu. Tapi kalau misalnya kayak masih angan-angan lah I will go to Malang gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang I am going to go to Malang, berarti artinya dia tuh udah entahlah dia udah beli tiket atau dia udah save some money atau sudah searching dan benar-benar pengen pergi gitu. Biasanya seperti itu. Intinya adalah dari perbedaan dari dua ini, penggunaan will dan be going to itu terletak kepada seberapa gampangnya seberapa seriusnya itu akan terjadi gitu. Kalau will tuh masih nggak punya beban untuk terjadi gitu, atau ya I will love you gitu ya. Kita lihat lagi kalau misalnya saya bilang I will love you gitu, I will teach you gitu ya. Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi ya bisa jadi terjadi gitu. Tapi kalau misalnya I'm going to teach you, itu berarti ibaratnya lebih serius rencana itu. Seperti itu. Sampai sini teman-teman? Jelas atau masih nggak jelas? Jelas, ma'am. Jelas ya. Insya Allah jelas, Mem. Ya, jadi intinya seperti itu. Kita coba lagi. Jadi ada dua ya, ada subject plus will sama subject plus to be plus going to. Oke, kita coba lagi satu lagi. Apa kira-kira? Play ya. Play apa? Play badminton. Oke. Nah, they apa? Kalau nggak serius pakai they apa? Will. Verb satunya? Play. Apa? Play badminton. Next week misalnya. Nah, jadi kalau they will play badminton next week itu benar rencana, tetapi ya belum tentu terjadi, belum tentu next week, belum tentu badminton. Jadi masih belum tahu lah ibaratnya. Nah, kalau mau dibikin serius, they apa? They are. Karena kan to be-nya are ya. Ininya they. Tinggal they are going to nggak boleh dihilangin ya. Tetap going to. Verb satunya apa? Play badminton next week. Kelihatannya dua hal yang ini sama, artinya pun sama. Tetapi probabilitas terjadinya lebih banyak yang ini. Karena dia pakai they are going to play badminton next week. Meskipun nggak ada kondisinya, kan biasanya kalau kayak gini ada kondisinya ya, misalnya gini, because they already book, biasanya di mana sih main badminton? Itu lapangan ya. Lapangan badminton misalnya yard gitu ya. Jadi misalnya kan gini, jadi kan biasanya ada kasusnya, they are going to play badminton next week because they already book a yard. Jadi kalau misalnya mereka tuh bakal main badminton next week karena mereka udah book yard. Beda sama yang ini. Kalau yang ini kan mereka belum book apa-apa, jadi cuma masih punya plan gitu, cuma plan aja. Seperti itu. Nah, meskipun ini kan biasanya kayak gini ya kasusnya ya, bahwa si going to ini ada kasus lain gitu yang menjelaskan. Tetapi sebetulnya ketika pun ini nggak ada, misalnya gini doang nih, tetap esensinya itu atau tetap kesannya itu bahwa yang ini yang lebih serius. Tanpa harus ngelihat ada kasus lain atau enggak gitu.
Sebenarnya kan biasanya tadinya kan gini nih. Jadi dikasih tuh kasusnya. Kenapa atau reasonnya kenapa tuh dia 90% terjadi karena memang udah ngebuk lapangan badmintonnya. Tapi kalaupun enggak, itu tetap akan terasa lebih serius seperti itu. Oke guys, sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya semuanya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti jelas semua ya. Nanti ini juga akan ada ininya.